Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Gawat dalam Cinta. Apa yang perlu kamu ketahui sekarang? Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Five of Swords, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Knight of Wands, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Seven of Swords. Kombinasi kartu ini menggambarkan situasi yang rumit dan penuh tantangan dalam hubungan cintamu, di mana konflik atau persaingan tampaknya mendominasi dinamika hubungan. Konflik ini bisa berakar pada perbedaan mendalam dalam pandangan hidup, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, atau cara kalian berdua menangani masalah dan kesulitan. Tegangan yang muncul mungkin menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam menghargai perasaan masing-masing, dan bisa jadi ada ketidakadilan yang terasa dalam bagaimana masalah diselesaikan atau diabaikan. Dalam situasi seperti ini, kamu mungkin merasakan dorongan emosi yang sangat kuat. Kemarahan atau semangat yang membara bisa muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan atau perasaan diabaikan. Ketika emosi semacam ini muncul, penting untuk menjaga ketenangan dan menghindari tindakan impulsif. Bertindak secara gegabah atau terburu-buru dalam respons konflik bisa memperburuk situasi dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut dalam hubungan. Mengelola emosi dengan bijaksana adalah langkah kunci dalam menghadapi situasi ini, serta dalam mencari solusi yang konstruktif dan adil. Ada juga kemungkinan bahwa di balik konflik ini terdapat rahasia atau ketidakjujuran yang belum terungkap sepenuhnya. Rahasia ini bisa berupa informasi yang disembunyikan oleh pasanganmu atau aspek-aspek dari hubungan yang tidak dibicarakan secara terbuka. Ketidakjujuran atau rahasia semacam ini dapat memperburuk ketegangan dan menciptakan keraguan yang mendalam. Jika kamu merasakan adanya ketidakjujuran atau informasi yang tidak diungkapkan, penting untuk menggali dan memahami kebenaran di balik situasi tersebut. Ini mungkin melibatkan percakapan yang mendalam dan terbuka, di mana kamu dan pasanganmu dapat berbagi perasaan dan kekhawatiran secara jujur. Ketika konflik berlarut-larut, kamu perlu mengevaluasi apakah usaha yang dilakukan sepadan dengan hasil yang diperoleh. Kadang-kadang, meskipun kamu berusaha keras untuk menyelesaikan masalah, hasilnya mungkin tidak memadai atau tidak memenuhi harapan. Dalam kasus seperti ini, penting untuk mempertimbangkan apakah hubungan ini layak untuk diteruskan atau jika ada solusi yang lebih baik. Ini mungkin melibatkan penilaian kembali tentang apakah hubungan ini memberikan hasil yang positif dan apakah ada cara untuk mencapai hasil yang lebih memuaskan. Potensi untuk pengkhianatan atau rahasia yang mengancam kestabilan hubungan juga perlu diperhatikan. Pengkhianatan atau rahasia yang tidak terpecahkan dapat merusak kepercayaan dan kestabilan hubungan secara keseluruhan. Jika kamu merasa adanya ancaman atau kekecewaan akibat konflik yang tidak terselesaikan, penting untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini bisa melibatkan mencari dukungan dari teman, keluarga, atau konselor yang dapat membantu kamu mengatasi permasalahan ini dengan cara yang lebih sehat. Semangat dan energi dalam hubungan ini dapat membawa perubahan besar, tetapi kamu harus berhati-hati agar tidak terbakar terlalu cepat atau terlalu intens. Ketika emosi memuncak dan konflik meningkat, ada risiko bahwa kamu akan terbakar habis dalam upaya untuk memperbaiki situasi tanpa memperhatikan keseimbangan emosional. Jika seseorang dalam hubungan ini tidak sepenuhnya jujur atau menyembunyikan sesuatu, hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan dan dinamika hubungan. Kamu mungkin merasa terasingkan atau tidak dihargai setelah perselisihan, dan perlu mencari cara untuk mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang sehat dan konstruktif. Mengambil tindakan cepat mungkin diperlukan untuk memperbaiki situasi, tetapi pastikan keputusan yang diambil didasarkan pada pemikiran yang matang dan pemahaman mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Cobalah untuk tetap tenang dan komunikatif dalam menghadapi masalah, serta mencari peluang untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang apa yang terjadi. Mungkin ada faktor-faktor di balik layar yang belum kamu ketahui atau perspektif orang lain yang perlu dipertimbangkan.
Dukungan dari teman atau konselor yang kompeten juga bisa sangat membantu dalam menghadapi situasi ini. Mereka dapat memberikan perspektif yang berbeda, membantu kamu mengatasi perasaan emosional, dan memberikan panduan tentang cara menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih konstruktif. Dengan keterbukaan dan pemahaman yang mendalam, kamu dapat menemukan solusi yang memuaskan dan membawa hubunganmu ke arah yang lebih positif dan harmonis. Seiring berjalannya waktu, situasi sulit ini akan berlalu. Penting untuk tetap terbuka dan komunikatif dalam setiap aspek hubungan, serta terus mencari cara untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif. Ketenangan, pemahaman, dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mengatasi konflik dan membangun kembali hubungan yang lebih sehat dan penuh kasih. Cobalah untuk tetap terbuka terhadap perubahan dan bersedia untuk beradaptasi dengan cara yang lebih baik dalam menghadapi tantangan yang ada. Hubungan yang sehat memerlukan usaha dan komitmen dari kedua belah pihak. Keduanya perlu terbuka dan siap menghadapi serta menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. Dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh pengertian, kamu dan pasanganmu dapat mengatasi konflik, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan hubungan yang lebih kuat, lebih memuaskan, dan lebih harmonis. Ingatlah bahwa setiap hubungan menghadapi tantangan, dan dengan komunikasi yang baik serta upaya yang konsisten, kamu bisa mengatasi masalah dan menciptakan ikatan yang lebih dalam dan lebih berarti. Untuk ciri-cirinya, dia adalah individu yang benar-benar mencerminkan sifat-sifat yang bisa merusak hubungan cinta dari dalam. Orang seperti ini tidak hanya menimbulkan konflik, tetapi juga menciptakan dinamika yang rumit dan penuh tantangan dalam setiap interaksi yang dia lakukan dengan pasangannya. Dia seringkali menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian dalam setiap konflik, seolah-olah hanya pendapat dan perasaannya saja yang penting. Sifat ini membuat dia tampak egois dan kurang peduli terhadap bagaimana perasaan pasangannya. Ketika muncul masalah atau ketidaksepakatan, dia lebih memilih untuk bertahan pada pendiriannya tanpa memberikan ruang bagi kompromi atau diskusi yang sehat. Baginya, menang adalah tujuan utama, bahkan jika itu berarti mengorbankan kesejahteraan emosional pasangannya. Orang yang seperti ini biasanya memiliki keinginan kuat untuk mendominasi hubungan. Dia tidak hanya mengabaikan perasaan pasangan, tetapi juga kerap kali mengambil keputusan besar tanpa berkonsultasi atau melibatkan pasangannya. Misalnya, dia mungkin membuat keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka bersama tanpa mempertimbangkan apa yang diinginkan atau dirasakan oleh pasangannya. Tindakan sepihak ini tidak hanya menimbulkan frustrasi, tetapi juga bisa membuat pasangannya merasa terpinggirkan dan tidak dihargai. Keputusan-keputusan ini mungkin diambil secara spontan, tanpa pertimbangan matang, karena orang ini cenderung bertindak impulsif. Sifat impulsifnya bisa membuat hubungan penuh ketidakpastian. Setiap kali ada masalah, dia bereaksi dengan cepat tanpa berpikir panjang. Mungkin saja dia meledak dalam kemarahan atau mengambil tindakan drastis yang hanya memperburuk situasi. Contohnya, ketika ada perselisihan kecil, alih-alih menyelesaikannya dengan cara yang tenang, dia malah bereaksi berlebihan, memperbesar masalah, dan mengubahnya menjadi pertengkaran besar. Pasangannya mungkin merasa seperti berjalan di atas kulit telur, selalu waspada karena takut memicu reaksi yang tidak terduga dari individu ini. Konflik kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja karena sifat impulsif dan agresifnya. Agresi dalam hubungan ini seringkali tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga verbal. Dia mungkin mengucapkan kata-kata yang menyakitkan saat marah, mengkritik pasangan dengan tajam, atau bahkan menggunakan ancaman emosional untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini adalah bentuk kekerasan emosional yang seringkali tidak disadari oleh pasangan, tetapi dampaknya bisa sangat merusak. Pasangan dari individu ini bisa merasa tidak aman, ragu-ragu, atau bahkan meragukan diri mereka sendiri karena serangan verbal yang terus-menerus. Orang yang agresif secara verbal ini cenderung menggunakan kata-kata untuk merendahkan dan menjatuhkan pasangannya, membuat mereka merasa lemah dan tidak berdaya. Selain itu, individu ini juga memiliki kecenderungan untuk bersaing dalam hubungan. Bagi dia, cinta bukanlah tentang saling mendukung atau bekerja sama,
melainkan tentang siapa yang bisa menang dalam setiap argumen atau siapa yang bisa mengendalikan situasi. Sikap ini menciptakan hubungan yang penuh tekanan, di mana setiap interaksi dipenuhi dengan ketegangan dan perlombaan untuk mendominasi. Pasangannya mungkin merasa seperti berada dalam pertarungan terus-menerus, bukan hubungan yang penuh kasih sayang. Dinamika ini sangat beracun, karena alih-alih mencari solusi bersama, individu ini selalu berusaha untuk menang, bahkan jika itu berarti merugikan pasangannya. Salah satu ciri yang paling merusak dari orang ini adalah kecenderungannya untuk menyembunyikan rahasia. Dalam hubungan, transparansi dan kejujuran adalah fondasi yang penting, tetapi individu ini seringkali memilih untuk menyembunyikan informasi penting dari pasangannya. Mungkin dia merasa bahwa dengan menyimpan rahasia, dia bisa tetap mengendalikan situasi atau melindungi dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, rahasia-rahasia ini hanya menciptakan ketidakpercayaan dalam hubungan. Pasangannya akan mulai meragukan setiap tindakan dan kata-katanya, merasa tidak yakin apakah apa yang dia katakan benar-benar jujur atau hanya separuh kebenaran. Ketidakjujuran ini seringkali disertai dengan sifat manipulatif. Orang ini cenderung menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi pasangannya, entah itu dengan memutarbalikkan fakta, memberikan informasi yang tidak lengkap, atau bahkan memanfaatkan perasaan pasangannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Manipulasi ini bisa sangat halus sehingga pasangannya mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi sampai situasinya menjadi sangat buruk. Dia mungkin akan membuat pasangannya merasa bersalah atau bertanggung jawab atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan mereka, hanya untuk mengalihkan perhatian dari kesalahannya sendiri. Keinginan untuk mengendalikan hubungan juga tercermin dalam cara dia memanfaatkan ketidakseimbangan kekuasaan. Jika dia merasa memiliki lebih banyak kendali dalam hubungan, baik itu dari segi finansial, emosional, atau bahkan status sosial, dia akan menggunakan kekuasaan ini untuk keuntungannya sendiri. Misalnya, jika dia tahu bahwa pasangannya sangat bergantung padanya secara finansial, dia mungkin akan menggunakan itu untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan mereka. Dia mungkin mengatur bagaimana pasangan harus bertindak, siapa yang boleh mereka temui, atau keputusan apa yang boleh mereka ambil. Ini adalah bentuk dominasi yang sangat merusak dan menciptakan dinamika yang tidak sehat dalam hubungan. Individu ini juga cenderung tidak mampu mengelola emosinya dengan baik. Ketika dihadapkan dengan situasi yang menimbulkan emosi intens, dia akan dengan mudah kehilangan kendali. Amarah yang meledak-ledak, reaksi yang berlebihan, dan kata-kata yang tajam menjadi bagian dari cara dia menghadapi konflik. Pasangannya mungkin merasa sangat tertekan dalam situasi ini, karena tidak ada ruang untuk berdiskusi secara tenang dan rasional. Emosi yang tidak terkendali ini seringkali membuat pasangan merasa tidak aman dan takut untuk mengungkapkan perasaan mereka sendiri. Karena mereka tahu bahwa setiap diskusi bisa berubah menjadi pertengkaran besar. Lebih jauh lagi, individu ini juga senang bermain dengan psikologi pasangannya. Dia mungkin mencoba memanipulasi pikiran pasangannya, membuat mereka meragukan diri sendiri, atau bahkan menggunakan taktik gaslighting untuk membuat pasangannya merasa bingung. Tindakan-tindakan ini menciptakan ketidakpastian yang terus-menerus dalam hubungan, di mana pasangan tidak lagi yakin dengan perasaan mereka sendiri atau kebenaran dari apa yang mereka alami. Gaslighting adalah bentuk manipulasi yang sangat merusak, karena secara perlahan-lahan menghancurkan rasa percaya diri dan harga diri pasangan. Kesulitan dalam mengungkapkan perasaan dengan jujur juga menjadi masalah utama dalam hubungan ini. Ketika dia merasa terancam oleh situasi percintaan yang tidak sesuai dengan harapannya, dia cenderung menutup diri dan tidak mau berbicara secara terbuka. Ini menciptakan kebingungan bagi pasangannya, yang merasa sulit untuk memahami apa yang sebenarnya dia rasakan atau inginkan. Komunikasi yang buruk ini hanya memperburuk masalah, karena tanpa dialog yang terbuka, tidak ada cara untuk menyelesaikan konflik atau memperbaiki hubungan yang retak. Selain itu, masalah komitmen juga seringkali muncul dalam karakteristik orang ini. Dia mungkin merasa cemas atau tidak nyaman ketika hubungan mulai memasuki fase yang lebih serius. Dan reaksi ini bisa membuatnya mulai menjauh atau bahkan mencari alasan untuk mengakhiri hubungan. Kamu mungkin merasa dikecewakan oleh perubahan sikapnya ini, terutama jika kamu berharap hubungan tersebut bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius dan berkomitmen. Dalam menghadapi situasi seperti ini,
Penting bagi pasangan dari individu ini untuk menyadari bahwa hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Jika tidak ada usaha nyata dari dia untuk hubungan ini, ada baiknya untuk mengakhiri hubungan dan meninggalkan sosok orang ini. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan hujan, senja, kopi, buku, musik, film, tanaman, bunga, kucing, anjing, teh, pemandangan, hutan, pegunungan, bintang, langit, angin, kebun lilin, aroma, lukisan, fotografi, kue, roti, dan kehangatan. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna jingga, abu-abu, orange, merah, biru, hijau, kuning, hitam, putih, ungu, dan nila. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Bisa jadi dia memiliki shio babi, tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, monyet, dan kambing. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf win-win, gajah, Fanta, tikus, Eko, Queen, Juliet, Sierra, Mama, Kilo, Oscar, Indonesia, Yanti, Charlie, Delta, Bromo, Hotel, dan Ano. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 45, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 01, 12, 23, 34, 11, dan 56. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Leo, Pisces, Gemini, Capricorn, Virgo, Aries, Libra, Scorpio, Sagittarius, dan Taurus. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.